Oke, pitfall. Kenapa saya minta kalian untuk melakukan review, evaluasi seperti itu. Di dalam proses itu memang kalian akan mendapatkan input. Input itu coaching dari kita ya, input. Dan kalian di dalam pelaksanaannya melakukan proses. Dan bagaimana, tetapi itu harus ada evaluasi. Evaluasinya ya MDT itu sebenarnya evaluasinya. Apakah kalian sudah melakukan pembacaan dengan benar, ataukah sudah benar tapi tidak komplit, ataukah ada yang perlu ditambahkan, apakah itu di deskripsi atau di konklusi, seperti itu. Jadi kalian saya harapkan cukup cerdik ya, cukup smart untuk bisa mengambil pelajaran dari setiap kegiatan yang direncanakan oleh prodi seperti itu. Karena bukan anak TK lagi. Kalau anak TK dicekoi, ini tambah lama saya lihat kalian tidak lebih dari anak TK. Hanya mau dicekoi aja. Jadi A itu adalah bla bla bla. Ketika ada A plus kalian sudah nggak bisa apa-apa. Taunya A itu adalah bla 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 bla. Seperti itu. Itu hal yang seharusnya bisa dilakukan untuk level intelektual seperti kalian yang seorang dokter. Apalagi tuntutan dari perhimpunan adalah clinical radiologist. Jadi kalian harus menguasai klinis. Dan itu nggak bisa minta dicekoi terus oleh staff. Tidak akan muat. Dan kalian masa pendidikannya akan menjadi sangat lama kalau dicekoi satu seperti itu. Dan itu memang bukan tujuan saya menciptakan anak yang hanya bisa kalau diajari tok. Kalau nggak diajari nggak bisa. Kalau kalian bisa tanpa harus diajari, why not? Itu bebas. Kita hanya memberikan rambu-rambu saja. Tetapi bagaimana melakukan pengolahan data yang masuk, itu pasti kalian akan jauh lebih unggul dibandingkan kalau kemudian itu adalah sebuah mesin ya, karena kalian akan bersaing dengan artificial intelligence. Artificial intelligence itu kita masukkan data-datanya kita masukkan, kemudian dia melakukan processing sehingga ketika nanti ada kita masukkan data, dia akan bisa memberikan suatu assessment berdasarkan data-data yang kita masukkan. Itu mesin. Nah, kalau kalian seharusnya kalian jauh lebih pandai dari mesin, karena di situ ada aspek psikososial, ada aspek-aspek yang tidak bisa dibaca oleh sebuah mesin. Jadi tolong itu dicamkan untuk PPDS ya, karena mungkin saya hanya memberikan sedikit saja, karena tidak mungkin diberikan semuanya, tetapi itu akan ada dengan learning by doing. Jadi harus banyak melakukan. Jam terbang, seorang profesional itu dinilai dari jam terbangnya. Jadi kalau walaupun kamu mendapatkan level intelektual tertinggi pun, kalau kamu tidak pernah melakukan, maka dianggap kamu tidak profesional. Jadi lakukan sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Bisa dilakukan di rumah sakit? Oke. Bisa dilakukan di rumah? Juga oke. Seperti itu. Jadi seorang intelektual itu sekali lagi, dia bisa survive berada di mana saja. Dia tidak akan putus asa ketika dia berada di tempat yang dia inginkan. Maka seorang intelektual yang profesional itu dia akan survive di mana saja dia berada. Itu yang harus dicamkan. Dan itu yang ingin saya ciptakan dari kalian semua. Orang yang tahan banting, itu bisa survive. Mau di daerah terpencil, oke, kamu survive, kamu bisa menciptakan inovasi-inovasi baru. Mau di daerah maju, oke, kamu survive dengan melakukan kompetensi, dengan
sejawat-sejawat lain yang mungkin berasal dari center-center lain. Akan ada banyak kompetitor di daerah-daerah yang di daerah-daerah metropolitan yang daerah-daerah provinsi seperti itu. Kompetitornya juga banyak, maka saya menginginkan kalian juga survive. Itu yang saya harus tekankan lagi, ada banyak nilai-nilai yang tidak bisa diajarkan lewat buku, tetapi yang harus bisa kalian ambil dari proses pendidikan selama menjadi PPDS. Oke, terlepas dari sebenarnya pendidikan yang sebenarnya itu adalah ketika kalian lulus menjadi seorang radiolog. Nah, itulah pendidikan sebenarnya, karena pada saat itulah kalian tidak mendapatkan pertolongan apapun dari guru-guru seperti itu. Kamu harus melakukan kompetisi secara bebas seperti itu. Ya. Oke, kita akan bicara pitfall. Kenapa saya harus bicara? Kali ini saya akan bicara mamogram aja ya, karena saya sebenarnya menginginkan data-data review dari ginekologi itu bisa masuk, tetapi terlambat. Jadi next time mungkin kita akan bicara tentang pitfall dari ginekologi. Saya ingin bicara yang evidence based, bukan buku. Karena kalau buku kalian bisa baca. Tapi bagaimana mengaplikasikan yang dari buku kepada kasus-kasus yang kalian temukan di lapangan evidence based. Pitfall-nya di mana? Karena kalian mungkin akan menemukan pitfall masing-masing individu yang akan berbeda-beda. Kalian masing-masing punya keistimewaan sendiri-sendiri, sekaligus kekurangan sendiri-sendiri. Jadi masing-masing harus mengenali kekuatannya dan kelemahannya. Itu yang penting. Kenapa? Karena kalau kita mengenali ada pitfall, kita udah tahu kita akan miss pada saat melakukan diagnosis atau conclusion. Jadi itu yang kalian harus pahami. Pitfall itu apa saja sih kelemahan dari baik itu peralatan, metode, ataupun diri kamu sendiri. Oke, kita akan bicara mamografi ya. Mamografi ini karena dia masih merupakan standar dari WHO ya, jadi masih dilakukan dan sekarang banyak sekali center-center yang memasang alat mamografi. Tapi yang penting kalian ingat adalah pitfall-nya. Pada saat berhadapan dengan foto mamografi, kalian sudah mengenal, oke, saya akan berhadapan dengan pitfall apa saja sih, sehingga ketika menarik kesimpulan dari mamografi, itu saya akan seminimal mungkin menghindari miss pada saat melakukan penarikan diagnosis seperti itu. Oke, jadi sebenarnya dari awalnya mamografi itu lebih untuk melihat secara dini adanya suatu breast cancer. Karena dia diciptakan pada negara-negara yang melakukan screening, mass screening. Jadi populasi yang besar, dia ingin temukan mana sih ini orang-orang yang memiliki tanda-tanda suatu cancer yang tidak ada keluhan atau klinisi belum meraba ada sesuatu yang abnormal, maka diciptakanlah mamografi ini. Kenapa itu dilakukan? Karena morbiditas pada breast cancer yang masih dini, itu morbiditasnya bisa ditekan sehingga pasien ini bisa diselamatkan, dan lebih jauh lagi payudaranya bisa diselamatkan. Itu. Jadi kalian harus mengenal screening mamografi dan mana diagnostik mamografi. Ketika berhadapan dengan pasien harus tahu, oh ini screening dok, oh ini diagnostik untuk deteksi adanya abnormal yang sudah dikeluhkan oleh pasien atau sudah
ditemukan abnormalitas oleh klinisi. Ya, ini screening ya. Jadi untuk mendeteksi adanya tanda-tanda kanker seperti ini. Tapi yang paling kalian harus ingat adalah tidak bisa breast cancer itu ditegakkan hanya dengan screening saja. Tahu ya kalau screening itu apa? Mamografi screening. Yusan, Dr. Yusan. Kenapa saya bilang should not to make a diagnosis on the basis of screening finding alone. Kenapa Dr. Yusan? Siap dokter, karena pada screening itu tanpa keluhan, tetapi dengan kemungkinan orang yang berisiko dokter, misalnya dengan garis keturunan dokter, ada riwayat dalam keluarga. Oke, kalau di dalam screening saya menemukan kelainan asimetri density, maka saya tanya sama ibunya, Ibu, apakah Ibu punya riwayat kanker di keluarga? Tidak ada, dokter. Apakah itu maksudnya? Artinya tidak ada. Iya, dokter. Oke, Dokter Charles. Izin dokter. Jadi tujuan screening ini untuk mendeteksi dini adanya kelainan di payudara, dokter. Yang dapat menurunkan mortality dari breast cancer, dokter. Ada kalimat itu, should not to make a diagnosis. Jadi tidak bisa bikin diagnosis hanya dengan screening saja. Maksudnya gimana? Harus dengan follow up juga, dokter. Follow up, Ibu ada mamografinya ada perbedaan densitas, asimetri density. Ibu ada riwayat kanker? Tidak ada, dokter. Oke, Ibu kita follow up, begitu? Dr. Charles? Indikasi dari mamografi ini kan, dokter, ada screening, diagnosis, dan follow up, dokter. Betul. Jadi kalau mau berhadapan dengan mamografi, ada asimetri density. Terus sama Dr. Yusan disuruh tanya, riwayat keluarganya ada enggak? Tidak ada riwayat keluarga. Lalu menurut Dr. Charles, oke, follow up saja, begitu? Langsung dengan diagnostik, dokter. Lanjut dengan diagnostik. Apa yang dimaksud dengan diagnostik? Misalnya di diagnostik itu kita bisa dengan keluhan yang ada, dokter. Adanya benjolan di payudara. Ini nggak ada benjolan. Asimetri density saja. Mamografi, dokter. Mamografi ada asimetri density. Terus ditanya ibunya, ada riwayat kanker enggak? Enggak ada, dokter. Oke, kita follow up ya, Ibu, kata Dr. Charles. Follow up saja? Oh enggak, diagnosis. Oke, diagnosisnya? Diagnostiknya? Yang dimaksud diagnostik Dr. Charles? Diagnosis itu maksudnya kita temukan jika memang ada kelainan, misalnya benjolan. Maksudnya nggak ada benjolan. Ada abnormalitas misalnya sebelumnya juga, dokter, mungkin ada pemeriksaan sebelumnya, dokter. Terus selesai, tidak ada pemeriksaan sebelumnya, ini baru pertama ibunya check up. Mungkin dilakukan diagnosis dengan USG, dokter. Sorry? USG atau Dr. Charles itu sudah benar. Kamu nggak pede seperti itu.
Kalau nanti ujian nggak boleh begitu. Harus pede, kamu sudah benar gitu. Cuman mungkin kamu nggak bisa ngomongnya. Jadi yang dimaksud dengan tidak boleh mendasarkan pada screening saja, kita harus masuk ke diagnosis. Kenapa nggak boleh screening aja? Karena screening itu hanya sisi dan MLO saja. Maka kalau kamu menemukan abnormality, maka kamu harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Apa itu additional view? Kenapa? Tambahan, dokter. Additional view itu untuk melihat, mengidentifikasi abnormalitasnya. Seperti itu. Identifikasi. Kalau ada abnormalitas, maka tidak berhenti di sisi dan MLO saja. Oke, saya berhadapan dengan kasus yang harus saya lanjutkan ke diagnostic mammogram. Jadi jangan salah ya selama ini ya. Kalau screening sisi MLO saja selesai. Nggak begitu. Screening itu sisi MLO free, oke, selesai. Screening sisi MLO something, even itu hanya abnormal asymmetry density, kamu masuk ke diagnostik. Seorang radiolog tahu bahwa saya masuk ke diagnostik. Oke, kamu yang akan tentukan apakah saya akan melakukan lanjutan dengan mamografi additional view atau saya akan langsung ke USG. Kapan mamografi dan kapan USG atau kapan MRI, itu ilmunya ada di radiolog, bukan di klinisi. Ya, itu tolong dipahami. Jangan berhenti di situ. Karena itu akan menentukan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien selanjutnya. Jadi ini ada breast cancer detection demonstration project yang melihat bahwa mamografi itu punya false negative rate. Ada false negatifnya 8-10%. Kalau kalian baca report-report yang berada dari luar negeri, akan selalu ada statement di situ. Screening mammogram. Kalau mereka kan screening mass population ya, bukan kayak kita. Kalau kita itu case finding. Case finding. Ketika ada sesuatu langsung kita lakukan further evaluation. Tetapi kalau mereka pasien itu ada 200 orang di screening. Di mamo semua, habis itu radiolognya baru datang. Sore, kemudian yang namanya foto mamo itu berjalan. Jadi seperti kayak film begitu. Jalan dia ngomong, oh ini normal, oh ini enggak, oh ini normal, oh ini enggak, oh ini seperti itu. Dan itu apa yang dilakukan adalah recall, namanya recall. Jadi kalau kamu baca jurnal dan ada tulisan recall, itu artinya pada screeningnya itu dideteksi suatu abnormality. Dilakukan recall, dipanggil. Pasien-pasien itu dipanggil, kemudian baru dilakukan additional view. Itu yang harus dipahami kalian. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, pasien datang saat itu juga kamu harus melakukan assessment dan melakukan suggestion. Jadi begitu ada screening, langsung masuk diagnostik. Tidak menunggu hari, karena pertimbangan cost. Indonesia tidak punya screening program, yang ada adalah case finding. Jadi kalau pasien datang tanpa keluhan, kalian pada screening menemukan abnormality, saat itu juga kalian masuk ke diagnostik mammogram. Seperti itu. Jadi itu yang kalian harus tahu perbedaan dengan yang di luar. Nah, dari screening aja itu miss breast cancer-nya 35%. Itu yang kalian harus pahami. Jadi kenapa saya suka chief-nya sudah di USG belum? Karena itu ada abnormality. Belum dokter. Oke, berarti kalian nggak paham bagaimana melakukan breast cancer imaging procedure. Seperti itu. Ada USG, ada MR, MRI sebenarnya, tapi di luar negeri mereka sudah sampai pada nuclear medicine. Mamografi yang high quality itu sangat signifikan untuk meningkatkan akurasi dari mamografi. Jadi kalian nanti kalau udah lulus,
Kalau dibeliin mamo, minta yang spekter tinggi, jangan yang apa adanya, percuma. Karena kalian akan salah bacanya, pasti itu. Itu pasti, karena mamografi itu tidak mudah. Maka kalau kalian beli nanti udah lulus, minta yang spekter tinggi. Nah, ini pitfall yang kalian harus pahami. Ketika kalian berhadapan dengan parenkim yang dense, ketika kalian berhadapan dengan positioning yang salah, artinya kalian harus tahu positioning yang benar. Ketika kalian berhadapan dengan teknik yang salah, itu artinya juga kalian harus tahu teknik yang benar seperti apa. Ini yang di dance parenkim itu adalah milik pasien. Poor positioning dan poor teknik itu adalah milik radiografer. Tapi seorang radiolog harus tahu. Ketika radiografernya nggak paham, maka kamu yang harus kamu kasih tahu. Mbak, Mas, Pak, Bu, posisinya saya minta dibetulkan. Harus seperti ini. Tekniknya ya harus begini. Kalian sekarang sudah di era digital, jadi mesinnya sudah ngitung sendiri. Kalau dahulu itu kita harus melakukan assessment langsung, QV berapa, MAS berapa, kemudian expose-nya berapa, seperti itu. Karena masih analog. Tapi kalau sekarang sudah digital. Jadi kalau minta jangan mau dikasih analog, minta yang digital. Karena kalian supaya meringankan beban kalian. Tapi bukan berarti kalian tidak paham posisi yang betul dan teknik yang betul. Karena apapun yang namanya alat itu juga bisa salah. Kemudian yang selanjutnya adalah kesalahan dari kita sendiri sebagai seorang radiolog, yaitu lack of perception, kemudian incorrect interpretation, dan kemudian adalah subtle signs of malignancy. Ini harus dipahami juga cancer-cancer yang pertumbuhannya sangat-sangat lambat. Itu juga harus dipahami. Habitnya. Jadi breast cancer itu habitnya atau perilakunya itu tidak sama. Jadi kalau ada 200 jenis kanker payudara, maka ada 200 perilaku yang tidak sama. Jadi kalian harus paham betul perilakunya seperti apa. Ini salah satu dance breast ya, 38 tahun. Ini sama, kita melihat asimetri density di kiri. Nah, karena asimetri di USG kecil sekali loh ini, sub-sentimeter, kanan dan kiri. Ternyata kanan kiri breast cancer. Ini salah satu contoh bahwa kalau kalian menemukan suatu abnormalitas pada screening mamogram, kalian harus melakukan evaluasi lebih lanjut. Seperti apa identifikasi dari lesinya. Jadi ini yang penting ya, yang sangat mudah untuk kita tidak mendeteksi itu adalah focal area dari asimetri atau distortion. Ini terbanyak pada lobular carcinoma. Lobular carcinoma itu tumbuhnya enggak taller than wider. Dia lebih ke wider than tall. Sehingga kalian nggak bisa lihat spikuloid, USG juga nggak kelihatan. Itu sangat mudah kita melakukan miss pada diagnosiknya seperti itu. Atau yang memberikan gambarannya benign seperti pada medullary carcinoma, mucinous carcinoma atau colloid carcinoma. Jadi suatu invasive ductal carcinoma. Kalau peneliti yang lain tuh bilangnya miss-nya karena dense breast dan developing density. Seperti itu.
Dan penelitiannya bilang ini kalau breast cancer-nya nggak high density, kita juga bisa miss, atau mereka-mereka yang hanya tampak pada satu posisi gitu. Jadi kalau kalian melihat ada satu posisi pun tetap harus dikejar. Bukan berarti itu bukan apa-apa, itu harus dikejar. Itu penting sekali, harus diingat pada setiap kali baca mamo itu. Ini peneliti lain mengatakan bahwa observernya error 10 dari 94 kasus di mana tidak terdeteksi breast cancer itu adalah pembacanya yang error. Tetapi 21-nya itu memang keganasannya sangat kecil. Ini seperti ini contoh bahwa dengan keluhan dan pada mamografinya kita melihat ada benjolan yang ternyata teridentifikasi sis, tapi begitu digeser sedikit ternyata ada CA-nya. Itu. Jadi kalau kalian hanya melihat ada suatu abnormality dari screening, maka kalian harus lakukan diagnostik lanjutan. Nah, pada dense breast itu kalian harus mulai belajar pada dense breast itu untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi adanya suatu kelainan, terutama yang tidak memberikan tanda kalsifikasi atau tidak memberikan tanda distorsi jaringan. Nah, itu kalian harus meningkatkan kemampuan di sana. Kenapa? Karena tidak semua cancer itu memberikan kalsifikasi atau memberikan tanda distorsi. Bisa saja tidak tampak pada orang-orang yang jam terbangnya tidak banyak. Makanya saya bilang profesional itu adalah yang jam terbangnya tinggi. Sama seperti pilot. Walaupun dia ambil S1, S2, S3, sampai yang level yang tertinggi pun, kalau dia tidak pernah menerbangkan pesawat terbang, dia juga tidak akan bisa. Sama seperti kalian juga, karena kalian dididik menjadi seorang profesional. Profesional itu bagus. Profesional yang seorang profesor jauh lebih bagus. Tapi kalau profesor kamu tidak melakukan apapun, itu kamu tidak menjadi apa yang diharapkan sebagai seorang profesional. Jadi jam terbangnya harus tinggi. Untungnya orang Indonesia itu payudaranya dense breast, sehingga kalian sudah bisa belajar yang mana sih ini yang kelainan, yang mana yang enggak. Jadi itu yang harus ditekankan. Penting sekali kalian memang tidak bisa lihat secara real adanya suatu kelainan. Tetapi saya sering bilang, coba primary sign-nya, secondary sign-nya. Jadi secondary sign itu adalah akibat yang terjadi ketika ada primary sign, itu ada yang tidak kamu deteksi. Jadi misalnya architectural distortion, kamu melihat ada tethering itu tarikan. Ini nggak normal loh, seperti ada tarikan. Karena kamu tidak bisa deteksi primernya yang mana, tetapi ada tanda-tanda yang terjadi akibat adanya primer atau adanya disruption dari orientasi parenkim normalnya. Nah, kalau udah melihat begini, kalian diperbolehkan untuk masuk ke additional view. Misalnya mikrokalsifikasi, kalian bisa masuk ke magnifikasi. Seperti itu. USG, lebih untuk melihat adanya massa atau tidak. Architectural distortion, jangan kamu harapkan pada USG jauh lebih tampak dibanding mamo. Kadang mamo bisa deteksi lebih baik untuk architectural distortion, sama seperti mikrokalsifikasi. Ini sangat stress. Nah, ini dikasih tanda ya. Biasanya memang kalian diperbolehkan kasih tanda
kasih marker, berikan ke radiografernya, Mbak, Mas, Pak, Bu, saya minta area yang saya kasih tanda harus masuk di dalam view dari mamografi. Karena kalian pengen lihat. Ketika itu sudah dikasih tanda dan di mamografinya dense dengan extremely dense, maka kalian bisa masuk ke USG. Dari USG baru kelihatan mass-nya. Seperti itu. Kalau dense breast ada palpable, oke, kalian sudah meraba, tapi mamografi nggak bisa, maka lanjutannya adalah USG karena mamografi nggak kelihatan apa-apa. Kamu magnifikasi pun juga nggak kelihatan apa-apa. Kalau USG itu bisa untuk melakukan karakterisasi dan juga sekalian untuk melihat evaluasi dari asymmetric density. Apakah ini hanya kelenjar saja atau benar-benar suatu massa? Oke. Penelitian mengatakan bahwa negative predictive value dari USG dengan mamografi itu bahkan bisa mencapai 99,8%, bahkan 100%. Itu artinya kalau kalian gabungkan mamo sama USG, ketika kalian menandakan itu tidak ada, bisa mencapai nilai yang cukup tinggi. Yang seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan additional imaging kalau kalian melihat ada suatu abnormalitas dari screening mamografi. Kalau dari USG-nya sudah kelihatan masanya, nah itu kalian bisa melakukan recommendation atau suggestion untuk dilakukan tissue diagnostic atau biopsi. Ini suatu contoh pasien datang dan ini kalian lihat kelainannya di mana ya, Dokter Jati? Izin dokter, saya melihat kelainannya ada di area di upper outer, dokter. Baca aja. Tampak parenkim mama astromilidan yang dapat mengabur yang dengan sensitivitas yang rendah, tampak massa bentuknya irregular, tepinya speculated, izin dokter, ini tepinya ke kabur ya, indistinct gitu ya, dengan densitasnya dengan high density dengan ukuran sekian kali sekian di upper
outer mama kanan disertai dengan serta adanya kalsifikasi bentuk popcorn di upper outer mama kanan. Tampak pula massa bentuk indistinct, bentuk speculated, bentuk irregular, tepinya speculated, high density, ukuran sekian kali sekian di upper outer mama kiri, sepertiga medial sekian sentimeter dari perineum mama kiri. Kami simulkan perbedaan mama kanan dan high density of malignancy mama kiri. Kira C5. C5 kanan kiri? Enggak, yang kanan C3 dokter. Yang kiri C5. Dokter Alwin? Iya siap dokter. Saya coba menjawab. Pemeriksaan mamografi proyeksi sisi MLO kanan kiri tampak parenkimama heterogeneously extremely dense yang menurunkan sensitivitas kanan kiri, tampak massa bentuk irregular, tepi speculated, high density di central quadrant mama kanan, tampak massa di mama kiri, tampak kalsifikasi popcorn di upper outer kuadran mama kanan, tampak kalsifikasi di mama kiri, tampak retraksi nipple, penebalan kulit, maupun distorsi jaringan di mama kanan kiri. Kesimpulan kami, highly suggestive of malignancy mama kanan dan highly suggestive of malignancy mama kanan dokter. C5 kanan. C5 kiri. Oke. Yang bertugas mamu hari ini siapa ya? Izin dokter, saya dokter. Siapa? Dokter Bagus dok. Juniornya? Iya. Izin Ratia dokter. Ratia, oke Ratia dibaca. Izin dokter, tampak. Nih,
Ya, bukakan langsung ya. Yang betul yang mana? Yang Dokter Jati. C5. Bisa kelihatan nggak? Bisa diidentifikasi nggak C5-nya? Izin tidak bisa, dokter. Tidak bisa. Ini adalah kelemahan dari suatu dance brace. Kenapa? Ini sebenarnya adalah FAM bilateral kanan kiri. Di dalam FAM-nya itulah ada CA-nya. Susah nggak? Susah ya. Kalau kalian hanya berdasarkan dari mamu, maka akan terjadi yang namanya miss breast cancer. Saya nggak tahu, Dokter Jati itu hanya dengan mamu aja udah bisa tahu C5. Kayaknya memang sudah waktunya ini ya, nggak perlu ujian konkret kayaknya ya Dokter Jati ya. Langsung ya lulus. For positioning, oke. Kita lihat posisinya. Jadi posisi itu harus proper dengan kontras yang baik. Absolutely necessary. Posisinya harus bagus. Jadi teknologis atau radiografer itu harus tahu bagaimana melakukan standar positioning. Apakah itu baik MLU maupun CC. Dan juga harus melihat dengan baik upper outer quadrant. Jadi kalau kalian ingin lihat medial lateral, hati-hati itu harus lihat di sisi. Kalau MLO kalian bisa lihat upper, sebagian upper dan lower, sekaligus juga axillary tail. Itu penting banget ya. Jadi posisi itu kalau kalian tidak bisa lihat itu artinya posisinya salah. Harus dikasih tahu radiografernya, ya. Ini mamografi dance, ini kalau saya kasihkan kandidat nanti salah lagi. Ini tidak proper. Kalau kalian lihat di sini, CA kanan. Jadi harus melakukan positioning yang dikatakan kreatif ya. Jadi apalagi kalau itu ada keluhan, kalian harus melakukannya dengan bisa dengan marker atau langsung minta radiografer untuk melakukan spot compression seperti itu. Dan itu juga harus bilang sama pasiennya, Ibu, karena kita memerlukan kooperativitas dari ibunya, dari pasien. Kadang-kadang itu tidak bisa tercapai kalau pasien itu stiff ya, stiff itu kaku. Karena stroke atau ada frozen shoulder seperti itu, maka yang harus melakukan positioning secara kreatif itu adalah radiolog. Radiografer dengan petunjuk atau panduan dari radiolog. Ini salah satu tanda, ini misalnya orang bisa akan lihat bahwa ini CA kanan dengan popcorn kalsifikasi kiri. Tetapi kalau kita melakukan positioning lebih detail, kita akan tahu bahwa ini adalah popcorn calcification C2 dan ini adalah C5. Jadi ada dua mesh. Jadi kalau ini penting banget karena kamu akan melakukan measuring, pengukuran, measurement dari tumornya. Tapi kalau kita lihat lagi, oh ternyata meshnya hanya dari sini ke sini. Yang ininya PAM. Nah, ini kalau kita melakukan creative positioning, kita bisa dengan jelas melihat
mesh-nya terpisah. Ya, invasif dengan prompt. Seperti itu. Ini adalah teknik yang buruk. Kalau tekniknya buruk, radiografer itu bisa menjadi alasan kita bisa miss breast cancer. Seperti itu. Jadi radiografer itu harus melakukan optimalisasi pada kontras image. Seperti itu. Jadi yang berada di mamu harus tahu betul, Mbak ini kurang ini, Mbak itu kurang itu, ini kontrasnya kurang, ininya kurang. Karena walaupun itu digital, tetapi harus kalian ingat ya, bahwa setiap payudara wanita itu berbeda. Kadang memerlukan justifikasi secara individual ketika kita menginginkan suatu kontras tertentu atau suatu positioning tertentu. Ini salah satu contoh. Jadi kalau ini tekniknya salah nih, QVMAS-nya, kita agak bureng lihatnya. Tapi kalau ini kita bisa tahu, oh ini loh mesh-nya nih. Ini duct ektasi ya. Ini kita bisa tahu, oh ada mesh di sini, ada mesh di sini. Kita masih bisa berpikir itu suatu papillomatosis atau multiple papilloma. Seperti itu. Ini juga contoh kalau tekniknya, nah ini teknik karena dia melakukannya dengan CR, bukan digital. Jadi mamografinya CR torak itu dipasangkan ke mamografi analog. Yang terjadi adalah yang seperti ini. Nah, ini kalau digital, bedanya akan sangat berbeda. Nah, kita bisa lihat mikrokalsifikasi lebih jelas dengan digital. Oke, nah ini kalau ini radiolog ini, lack of perception. Jadi lack of perception dan misinterpretation itu murni radiolog yang melakukan kesalahan. Gitu. Bedanya apa sih lack of perception dan misinterpretation? Apa bedanya, Dokter Amalia? Lack of perception dan misinterpretation. Dokter Amalia? Siap, dokter. Dokter Puspita? Izin dokter, mungkin yang dimaksud dengan lack of perception adalah kesalahan persepsi dari radiologi sehingga lesi yang harusnya terlihat atau dikenali tidak dapat dideteksi oleh karena ketidaktahuan dari radiologisnya itu. Okay. Dan misinterpretation. Kalau misinterpretation mungkin kesalahan persepsi secara ini. Jadi kesalahan persepsi di mana mungkin ada sesuatu yang jadi kalau kesalahan itu bukan persepsi. Jadi persepsi itu artinya kamu lihat mamo terus lihat oh oke, tidak ada kelainan. Negative finding. Nah, padahal itu ada gitu. Jadi kalian nggak seperti Dokter Puspita bilang tidak mengenali. Itu ada sebenarnya kelainannya, tapi tidak dikenali. Lack of perception. Tetapi yang kedua adalah kalian mengenali, tetapi oh ini ada kelainan, tetapi interpretasinya yang salah. Itu interpretasinya tahu oh ini dong kelainannya. Oke, silahkan diinterpretasi, interpretasinya yang salah. Itu adalah misinterpretation. Jadi kalau yang satu kalian tidak tahu ada kelainan, yang satu kalian tahu tetapi tidak melakukan interpretasi dengan benar. Nah, ini kalau persepsi tetap harus
mirror image. Kalian harus membandingkan right and left. Right and left. Jadi yang namanya MAMU itu kenapa ditaruhnya seperti itu? Sebenarnya adalah untuk mengurangi lack of perception. Seperti itu. Jadi kalau nanti lulusan ada yang nggak naruh sini, kayak begini, nah itu artinya dia tidak tahu tujuannya. Lack of perception. Itu. Ini salah satu contoh lack of perception. Jadi masanya ada, yang sebelumnya tidak ada, dibilang nggak ada, padahal sebenarnya ada. Mesnya udah gede. Ini lack of perception. Misinterpretation atau incorrect interpretation. Ini kamu sudah tahu misalnya, tapi ya itu tadi kan PPDS kecapean gitu, atau terlalu banyak guyon, atau sambil makan-makan, atau ya itu tadi tidak fokus seperti itu, atau memang kurang belajar, maka bisa menjadi incorrect interpretation. Makanya kandidat nggak boleh terlalu capek, ya kalian harus mulai bisa menjaga waktu istirahat. Ini masa dengan kalsifikasi suspicious, ternyata ini adalah suatu galactokel dengan kalsifikasi. Ini juga sama, bentuknya bagus bulat, ternyata dia adalah suatu CA, mucinous carcinoma. Kemudian subtle signs of malignancy. Subtle signs itu artinya tandanya sumir banget, sedikit banget, sehingga tidak terdeteksi. Ini contoh yang tadi, nah ini sumir banget. Tetapi dengan teknik yang bagus, positioning yang baik, kemudian dengan awareness yang baik, oke, magnifikasi, ternyata memang benar ada, itu bisa dilakukan interpretasi dengan baik. Ini juga sama mikrokalsifikasi. Biopsi tidak mungkin di USG. Suggest biopsi karena suspicious tubular. Oke. Ini yang terakhir adalah yang slow growing cancer. Slow growing ini kansernya pelan-pelan. Kalau tahun ini kira-kira nggak ada, tahun berikutnya ada, kalian bisa lihat seperti yang tadi. Oh ini ada, baru bisa dilakukan review pada mamografi sebelumnya. Oh ini ada lack of interpretation, lack of perception. Tapi kalau slow growing ini susah. Sampai terbukti pun susah, yang mana sih CA-nya? Atau kalau bisa dibilang ini adalah suatu, apa Narendra namanya? Yang MES nggak terdeteksi itu apa namanya? Nggak terdeteksi sama imaging? Dokter Irfan? Ghost tumor. Hah? Ghost tumor. Ghost tumor. Saya jadi takut kamu ngomong. Oke. Yang lain ada yang tahu? Occult tumor, dokter. Occult breast cancer, occult thyroid cancer, occult lung tumor, occult tidak terdeteksi oleh image. Nah ini 2013, ini karena pasien datang, sebenarnya bukan occult ya. Waktu itu sudah kita suggest untuk monitoring, pasiennya lari, datang sudah jadi. Ini sering sekali nanti kalian di lapangan tuh banyak sekali pasien-pasien yang lari karena kita kasih tahu, ibu kita monitor, dia udah ketakutan duluan, datang sudah gede. Kemudian, nah ini ada LAM di aksila yang suspicious seperti itu. Kalau kita lakukan kita lakukan evaluasi sebelum dan sesudahnya itu yang mana ya, gitu. Kok sebelumnya nggak ada gitu.
Sebelumnya nggak ada lymph node-nya. Sorry, kenapa nggak bisa? Nah, sebelumnya non-spesifik. Nah, yang mana ya? Apakah ini architectural distortion yang sulit sekali? 3 tahun. Ada lymph node yang membesar. Suspicious, ambil. Nih, ini adalah lobular carcinoma dengan DCIS. Memang masih T1A, masih dini, tapi sudah ada lymph node. 12 dari 15 lymph node-nya positif. Tumor size-nya 0,3 mili, coba bayangin. 0,3 mili. Saya tuh sampai lihat sendiri gross-nya. Yang mana CA-nya? Terus setelah dicocokin sama mikrosnya, sama PA-nya, dibilang yang ini nih. Dia tusuk, saya juga nggak tahu. Oh bisa ya, yang ini ya. Aduh, 3 mili di sini. How? Bagaimana? Nah, kalau sudah ini, nah ini. Kita ini tangan Tuhan. Karena dia ada lymph node, jadi bisa dideteksi lymph node-nya. T-nya 1A, tapi N-nya sudah 3, stage 3C. Dalam waktu 3 tahun. Ya, tumornya kecil sekali, 3 mili. Tapi N-nya sudah 12 dari 15 lymph node. Seperti ini. Jadi, itu yang saya katakan bahwa behavior dari masing-masing kanker itu tidak sama. Jadi kalian harus paham, yang saya selalu bilang radiologi tidak 100% dalam satu image itu 100% akurat. Kamu harus melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang tadi saya sebutkan di atas. Dr. Charles bilang dibandingkan dengan sebelumnya harus. Terus positioning teknik itu harus dengan benar. Alet untuk subtle-nya seperti itu, dan kalau ada tanda sedikit aja malignansi, jangan ragu untuk melakukan suggest untuk biopsi. Oke, makasih. 759 ya. Cukup, ada pertanyaan? Yang gineknya mungkin next ya. Saya baru dapat tadi pagi dari Dr. Jamal ya. Oh, siap dokter. Mohon maaf dokter. Maaf ya, kamu ngelembur jadinya ya. Tapi ya memang itu yang saya inginkan, BPDS untuk selalu belajar walaupun di rumah ya. Bukan berarti kamu harus ngelembur, tapi kamu harus belajar. Seperti itu. Siap dokter. Ada banyak pelajaran nggak tadi kemarin? Banyak dokter. Izin. Moga-moga nggak lupa ya. Insya Allah dokter. Kita bisa mulai morning report, silakan. Baik dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Dr. Liz. Good morning